Oke, nanti juga kita akan share untuk PPT-nya ya. Nanti kita akan share untuk PPT-nya ke attendee juga. Jadi biar nggak menunggu waktu lama. Perkenalkan, kalau yang belum pernah ketemu saya sebelumnya, saya Margareta dari Yes Education. Hari ini ada dari Up Education, ada Niki atau Yunike Payung, panggilan Niki. Nanti kita akan ada sesinya untuk presentasi dulu, kemudian lanjut ke sesi Q&A. Kalau selama presentasi ada pertanyaan-pertanyaan, bisa di-submit dulu ke chat box, nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan jawab after presentasinya selesai. Oke, biar nggak menunggu waktu lama, silahkan Niki. Oke, makasih Cireta, makasih Yes Education sudah arrange eventnya dan juga selamat siang buat teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, aku Niki atau Eunike, um, representatif dari Up Education, base-nya di Jakarta, Indonesia. Gitu. Nah ini kira-kira dari Cireta ada yang mau ditambahin lagi sebelum aku share screen? Apa aku udah bisa share screen-nya dari sekarang? Mungkin untuk tambahan info, seperti biasa kita masih berjalan perhitungan poin untuk Femtrip. Jadi untuk Femtrip Reward tahun depan, untuk Australia itu masih ada juga. Untuk yang New Zealand itu akan masuk untuk ke Femtrip ke Vietnam. Up Education untuk yang higher education programnya itu masuk untuk perhitungan poinnya. Jadi nanti bisa dicek nih program yang ditawarkan sama Up Education untuk higher education program. Itu nanti bisa untuk dapat poin perhitungan Femtrip ataupun yang Australia baik yang ke Vietnam. Oke. Oke, thank you Ci. Ini aku akan coba share screen-nya. Ini nanti mungkin boleh diinfokan kira-kira udah kelihatan atau belum ya ini ya. Masih loading nih. Tunggu sebentar. Nah, ini udah. Oke, siap kalau gitu. Yes. Oke, aku langsung start aja ya. Jadi mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum pernah. Jadi Up Education itu adalah education group focusing di Australia dan juga New Zealand. Mungkin kalau dari namanya seperti nama agent gitu ya, tapi sebenarnya bukan. Jadi kalau misalnya teman-teman familiar dengan Navitas, study group, nah Up Education itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk dari institusinya sendiri, bisa dibilang App Education ini punya cukup banyak programnya, mulai dari pathway, kemudian vocational, dan juga higher education. Untuk pathway-nya itu di Australia ada tiga, jadi ada University of Tasmania, Charles Darwin, dan juga Swinburne University of Technology. Kemudian di New Zealand ada tiga university juga, ada University of Auckland, Victoria University of Wellington, dan juga Auckland University of Technology. Kemudian untuk vocational di Australia currently fokus untuk dua colleges ini. Jadi ada International College of Hotel Management atau ICHM di Adelaide. Kemudian ada Acknowledge Education. Dan untuk di New Zealand sendiri ini ada beberapa. Hari ini nanti akan aku bahas di NZMA. Jadi program seperti culinary, healthcare itu adanya di NZMA. Kemudian ada UB College, ini ada program S1, S2 di bidang animation, IT, marketing, S2-nya itu atau masternya ada software engineering juga, business analytics, dan tahun depan akan ada Master of Management. Kemudian yang terakhir ini akan ada New Zealand Tertiary College atau NZTC. NZTC ini college yang fokus di early childhood education. Nah, program Early Child Education ini juga masuk ke program yang on demand di New Zealand gitu ya. Jadi memang untuk pathway ke residensi itu bisa dibilang lebih mudah. Nah, untuk New Zealand sendiri, aku assume mungkin teman-teman sudah tahu juga lah ya kurang lebih. Cuma memang biasanya aku promote ke student tentang safety-nya gitu. Jadi nomor satu di dunia untuk keamanan, dari segi scenery juga bagus banget gitu ya. Bisa dibilang kayak Swiss tapi versi lebih affordable. Dan juga untuk global work-life balance-nya dia nomor satu juga di New Zealand. Dari segi cuaca kurang lebih mirip-mirip Australia gitu. Jadi kalau misalnya em, apa namanya summer ataupun winter, eh, apalagi kalau di kota besar ya seperti Auckland itu biasanya winternya nggak ada salju juga gitu, jadi masih oke lah buat orang Asia gitu untuk adaptasi. Dan pastinya di New Zealand tidak ada hewan-hewan berbahaya gitu ya yang ada di tetangganya
gitu. Nah, ini singkat aja. Jadi, New Zealand sekarang lagi open untuk international student. Kalau memang misalnya studentnya prefer ke negara yang kasih opportunity residensi lebih besar, bisa dibilang New Zealand itu lebih mudah gitu ya, dan juga less kompetitif dibanding Australia atau Kanada yang mungkin sudah agak lewat ya, timingnya sudah dari beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, so far mereka punya 3 pathways untuk jadi residen. Yang pertama ini lewat poin, minimum 6 poin untuk apply skill migran kategori. Biasanya PhD itu dapat 6 poin, master dapat 5 poin, S1 dapat 3 sampai 4 poin. Nanti kekurangan poinnya bisa diambil kerja gitu ya dengan post study work visa. Post study sendiri di New Zealand itu up to 3 tahun. Jadi memang lebih lama setahun gitu ya kalau dibandingkan dengan Australia. Kemudian ada green list, ini nanti tergantung dari program. Contohnya teaching ataupun software engineering itu karena on demand, jadi ada fast tracknya lah untuk jadi resident. Itu kurang lebih yang sektor agreement juga sama tergantung jurusannya. Ini nanti mungkin boleh refer ke sini untuk pengumuman dari imigrasi tentang perubahan dan update skill migran kategori. Nah, ini untuk yang pertama, aku akan bahas foundation gitu. Mungkin kalau untuk anak Indo sekarang sudah nggak terlalu banyak ya yang ambil foundation gitu, karena untuk di beberapa university sudah bisa direct. Cuma memang kalau misalnya student itu mau ke New Zealand, em, syarat untuk masuk ke 3 university ini bisa dibilang cukup tinggi. Gitu. Jadi contohnya University of Auckland untuk standar program seperti bisnis, commerce gitu ya, IT, minimum rata-ratanya itu 90. Untuk program engineering tidak bisa direct dari SMA nasional, jadi harus foundation dulu. Kemudian untuk AUT sama Victoria Wellington, itu minimum nilai rata-ratanya biasanya sekitar 85-an, jadi tergantung program. Nah, yang pertama, yang paling populer ini ada University of Auckland atau UOA. Ini dia ranking 1 di New Zealand dan juga ranking 65 di dunia. In terms of graduate employability, dia nomor 1 juga di New Zealand. Program bisnis sudah triple accreditation. Salah satu university di New Zealand yang punya kedokteran. Jadi di New Zealand itu kan hanya 2 university ya yang punya program kedokteran. Nah, salah satunya adalah UOA ini. Itu program kedokteran sama hukum itu juga direcognize di beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Untuk subjek ranking, ini ada yang top 50, top 100 gitu ya. Yang cukup populer sih contohnya ini marketing, civil engineering, accounting, finance, computer science gitu. Jadi memang untuk dari segi ranking, ini UOS sangat oke. Yang kedua ada Auckland University of Technology, dia modern dan juga praktikal. Lokasinya sama kayak UOA, jadi di pusat kota Aucklandnya. Dari segi ranking, dia di top 1%, kemudian top 50 dunia juga untuk yang university. Karena tadi dia praktikal, jadi AUT ini punya sekitar 5.000 industry partnership, lebih dari 90% studentnya itu akan ambil internship, kemudian employment rate-nya juga tinggi, lebih dari 95% dapat kerjaan dalam kurun waktu 6 bulan setelah graduation. Untuk program, mereka punya cukup banyak juga dari bisnis, gitu ya, IT, engineering. Tapi yang paling topnya itu ada di art and design. Jadi kayak fashion, interior, DKV. Kemudian mereka juga punya hotel, tourism, culinary juga punya, dan juga sport science. Dan yang terakhir, ini ada Victoria University of Wellington. Dia number one research intensity di New Zealand. Lokasinya di Wellington, di ibu kotanya. Gitu. Jadi kalau dari segi populasi sih Wellington ini dia ketiga ya setelah Auckland dan Christchurch. Gitu. Dan juga Wellington ini dia highest GDP nationwide. Tidak usah khawatir, komunitas Indo, student Indo ada PPI, kemudian food truck Indo juga ada di dekat kampus gitu. Jadi oke banget juga lah buat anak-anak Indonesia. Dari segi program, Triple Crown Business School juga, kemudian satu-satunya di New Zealand yang punya program Actuarial Science. Dia spesialisasi under Bachelor of Commerce gitu. Jadi kalau ada student yang mau ambil program ini di New Zealand, opsinya hanya Victoria Wellington.
Selain itu, mereka juga populer dengan hukum, international studies, karena memang lokasinya di capital city. Jadi tinggal walking distance aja nih ke eh, Supreme Court, ke parlemen, dan juga government officials. Nah, untuk foundation program sendiri, UP punya tiga main streams. Paling cepat itu 5 sampai 6 bulan. Paling lama itu sekitar 1 tahun standarnya. Em, Nanti yang menentukan itu adalah English dan juga academic score-nya. Gitu. Nah, ini kalau mungkin dibandingkan dengan foundation dari beberapa institusi lain, bisa dibilang foundationnya UP itu salah satu yang paling singkat. Karena bisa 5 sampai 6 bulan aja. Gitu. Jadi, misalnya anak kelas 11 gitu ya. Dia mau foundation setelah 5 sampai 6 bulan, habis itu dia bisa masuk bachelor degree. UP juga punya high school replacement, namanya Pathwelling, buat mungkin ada parents yang mau ngirim anaknya ke Australia atau Singapura buat SMA gitu ya. Nah, ini bisa jadi opsi juga gitu. Setelah lulus SMP atau kelas 9, bisa ambil Pathwelling 1 tahun, terus foundation 1 tahun, setelah itu bachelor. Jadi cukup menyingkat waktu. Nah, selama student study foundation, nanti mereka akan study di kampusnya UP. Jadi punya kampus sendiri, satu di Auckland, satu di Wellington. Walking distance aja ke kampus-kampus yang mereka mau tadi misalnya UOA, AUT, ataupun Victoria. Tuh. Nah, dan selama foundation ini sebenarnya student udah dikonsider sebagai salah satu student dari university itu karena mereka akan dapat student ID. Jadi mereka basically bisa akses fasilitas seperti library gitu ya, student support, dan juga klub ataupun organisasi kampus. Nah, nanti student itu akan dapat dua offer, foundation dan juga bachelor degree. Dari app sendiri, prosesnya sih cepat dalam waktu 2 hari kerja udah dapat offer letter. Dan plusnya adalah student bisa apply pathway visa gitu, jadi bisa cover dari foundation sampai selesai bachelor dengan syarat gap antara dua program tadi jangan lebih dari 3 bulan. Gitu. Kalau misalnya memang studentnya apply direct ke bachelor, itu kan visanya harus di-renew ya setiap tahun. Gitu. Nah, ini dengan Petu Visa bisa membantu banget, jadi apply-nya hanya perlu sekali. Kecuali mungkin anaknya ganti program, ganti kampus gitu. Nah, itu baru perlu di-apply visa lagi. Gitu. Dan pastinya tetap dapat post-study work visa, yaitu up to 3 tahun. Berikut tuition dan juga intake-nya. Um, UOE dia sekitar 27-an ribu. Untuk yang dua lain mulai dari 21.500. Dan ini intake-nya kebanyakan itu ambilnya di intake Februari. Atau kalau misalnya anaknya baru nanti selesai kelas 12 di tahun depan di Mei Juni, itu berarti bisa join yang di Juli. Ini entry requirement, accelerate pasti mintanya paling tinggi karena dia paling singkat gitu. Jadi dari segi English mintanya IELTS-nya 6, no band below 5,5. Kemudian kalau emang dia dari kelas 11 rata-ratanya 85. Gitu. Kalau dari kelas 12 rata-ratanya 60 aja. Untuk O level mintanya cuma 1B, 3C aja untuk 4 subjek. Jadi bisa dibilang cukup achievable. Untuk AUT sama Victoria, dia lebih rendah syaratnya. Kalau tadi year 11-nya UOE, IC minta 85, nah ini cuma minta 70 aja. Ini ada accepted English qualification selain IELTS, misalnya diambil O-Level atau IGCSE, bisa refer ke sini aja. Tapi kalau misalnya dia males gitu ya ngambil IELTS, anaknya males ngambil IELTS, nggak masalah. Karena Up punya free online English test. Gitu. Jadi anaknya bisa ambil tes dari rumah pagi-pagi karena memang akan ada examiner yang ngawasin gitu. Total tesnya kurang lebih 2 jam 45 menit, belum termasuk waktu tunggu untuk antrian speaking. Jadi kurang lebih mirip dengan IELTS. Karena nanti kalau misalnya ada yang butuh tes ini, tinggal info aja, nanti admission akan jadwalin. Ini lumayan membantu dan tidak ada masalah juga ya untuk visanya gitu. Jadi bisa skip IELTS ataupun tes lainnya dengan ambil free English test ini.
Untuk scholarship sendiri, UP punya tiga jenis scholarship, 1.000, 2.500, dan juga 5.000. Nanti studennya perlu diinterview sama aku. Jadi nanti kalau misalnya studennya butuh, nanti boleh diinfo aja. Gitu. Dan pas anaknya progres ke bachelor, itu mereka bisa dapat scholarship dari masing-masing uni. Kalau AUT up to 5.000, Wellington up to 15.000, UOE up to 20.000. Nah, dari tiga uni ini, kalau dilihat dari tuition fee, UOE memang dia paling tinggi gitu. Dan yang paling rendah itu ada di Wellington. Dari segi akomodasi, kecuali anaknya punya keluarga di sana gitu ya kan, kebanyakan foundation itu masih di bawah umur. Nah, itu tidak usah khawatir, nanti akan arrange homestay. Untuk biayanya sekitar 440 per week, termasuk makan 3 kali sehari. Oke, sekian untuk program foundation. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung di chat aja. Next ini vocational. Yang pertama ada NCTC, tadi fokus ke Early Childhood Education, sudah recognized di Australia dan New Zealand juga. Programnya itu online, gitu. Jadi kelasnya online. Nanti akan aku jelasin maksud dari center base ini. Employment rate-nya juga tinggi di atas 95% dan fleksibel karena tadi kelasnya online, student ini bisa study dimanapun di New Zealand. Gitu. Intake-nya setiap hari Senin ada, jadi kalau ada student yang mungkin mau mulai cepat di Januari, Februari tahun depan, itu masih possible. Nah, tadi kalau untuk online, kelasnya online ada online learning platform, terus ada live tutorial juga. Kemudian akan ada wajib praktikum. Jadi memang meskipun kelasnya online, student itu wajib berada physically di New Zealand. Karena nanti akan ada field experience dan juga field practice. Jadi praktikum ini anaknya nanti, studentnya nanti akan praktik di Registered Childcare Center terdekat di domisilinya dia. Untuk programnya, kalau memang mau jadi teacher, registered teacher di New Zealand, ada 3 opsi ini yang warna ungu muda. Ada bachelor, ada graduate diploma, ada master of teaching. Graduate diploma sama master of teaching ini bebas dari S1 jurusan apapun. Jadi memang cukup fleksibel. Berikut tuition fee dan juga scholarship. Untuk master durasinya kurang lebih 1,5 tahun. Tuition fee-nya 52.000. Untuk graduate diploma tuition fee-nya sekitar 38.000. Untuk bachelor durasinya hanya 3 tahun, jadi lebih singkat dibanding di Australia. Dan tuition-nya sekitar 28.000. Untuk scholarship itu ada 15%, 25%. Untuk eh, master sama gratis ada 10.000 scholarship. Jadi kalau misalnya mereka bisa dapat yang 25% ataupun yang 10.000, itu nanti akan jadi sangat-sangat affordable. Paling populer sih programnya graduate diploma, karena dia memang lebih affordable dibanding master. Nah, ini nanti setelah lulus, student bisa apply post study. Graduate diploma tetap dapat post study 2 tahun. Kemudian nanti setelah lulus bisa apply teacher registration. Dan setelah kerja sebagai registered teacher selama minimum 2 tahun, student bisa apply residency. Gitu. Jadi mau graduate diploma atau master itu tetap dapat post study, tetap bisa jadi registered teacher, dan juga tetap bisa apply resident setelah kerja 2 tahun. Jadi ini yang lumayan lagi populer sekarang karena banyak yang mau residensi itu tadi. Untuk persyaratan, Inggrisnya memang cukup tinggi untuk 3 program tadi. Jadi minimum overall each band-nya itu 7. Karena ini memang mau jadi registered teacher, syaratnya dari Teaching Council. So, nah, ini bisa di combine skornya dari multiple test. Kemudian syarat lain ada surat referensi, SKCK, nanti akan ada interview, akan ada online literasi numerasi tes juga.
Nah, em, Dian, oke, sekian untuk NZTC. Jadi kalau misalnya banyak yang pengen ambil early childhood, apalagi di Australia gitu ya, ini bisa jadi opsi juga nih di New Zealand karena graduate diploma bisa dapat 2 tahun post study dan bisa jadi registered teacher juga. Jadi cukup menarik. Kemudian ini ada UB, programnya praktikal, jadi nggak ada ujian tertulis. Kampusnya ada 3, ada di Auckland, Wellington, dan Christchurch. Eh, Juga sudah di-recognize by New Zealand employers. Programnya ada banyak, cuma kalau mau dapat post study itu kan harus yang degree ya mayoritas gitu. Jadi ada Bachelor of Animation, Bachelor of Marketing Creativity, Bachelor of Software Engineering, kemudian ada 3 program master di sini, ada Software Engineering, Business Analytics, dan Healthcare Informatics. Masternya hanya setahun, tapi di New Zealand dapat post study 3 tahun. Plusnya itu, kalau misalnya di Aussie kan 1 tahun nggak dapat ya kalau untuk master. Nah di New Zealand dapat 3 tahun. Dan tahun depan itu akan ada program baru namanya Master of Management. Jadi memang sudah semakin banyak opsinya nanti. Untuk Bachelor UB, tuitionnya juga affordable, sekitar 27.300 per tahun. Ada up to 25% scholarship juga. Ini ada Marketing and Creativity, ada Software Engineering, kemudian masternya ada 3 intake. Jadi April, Juli, atau November. Tuition fee-nya tadi untuk setahun sekitar 37 sampai 38 ribu New Zealand dollar, tapi tadi scholarship-nya bisa up to 10 ribu. Program yang paling populer itu di sini ada software engineering gitu karena dia masuk ke green list tier 1. Jadi artinya student itu bisa apply resident setelah lulus kalau dia dapat job offer. Tuh, jadi memang lagi on demand juga. Setelah lulus dapat kerjaan langsung apply resident. Untuk yang Master of Management nanti akan diinfokan kalau memang sudah ada detail programnya. Ya, berikutnya ada NZMA, kampusnya juga ada banyak. Ini programnya lebih ke sertifikat dan juga diploma sih. Dan kalau di New Zealand itu kan sertifikat diploma tidak dapat post study work visa ya, kecuali beberapa program yang ada di list. Contohnya yang dari NZMA ini yang ada hanya diploma in construction aja yang dapat post study. Selain itu tidak dapat, cuma student tetap bisa stay longer di New Zealand kalau mereka setelah lulus dapat job offer. Jadi lebih ke em, apa ya namanya kayak company sponsor visa gitulah, work visa. Tuh. Ini ada healthcare, social community services. Ini lumayan populer kayak di Filipina gitu ya. Nanti bisa jadi caregiver. Dan ini juga masuk salah satu pathway residency. Jadi setelah kerja 2 tahun bisa apply resident. Ada pharmacy technician, ada cookery. Eh, Ini kalau misalnya anaknya bukan dari SMK Tata Boga, nggak pernah ada pengalaman masak sama sekali, eh, dia anaknya harus apply dari sertifikat dulu, gitu. Nanti setelah sertifikat baru lanjut ke diploma. Tuitionnya sekitar 22.000 dan ada scholarship up to 25%. Backing untuk tahun depan kita hanya running sertifikatnya aja. Ada diploma hospitality management juga dan construction. Sayangnya memang construction meskipun dapat post study um, gak populer gitu ya di Indonesia. Dan yes, selesai untuk New Zealand. Semoga teman-teman semua um, masih mendengarkan. Ini paling yang Australia tinggal dikit lagi kok. Gitu. Jadi karena dia nggak sebanyak yang New Zealand. Tuh, ini untuk Australia. Ada Swinburne tadi, ada UTAS dan juga Charles Darwin dan ada 2 vocational colleges. Swinburne mungkin teman-teman sudah familiar lah ya gitu karena dari segi ranking, dari segi lokasi dia hanya 10 menit dari CBD Melbourne. Um, dari segi ranking tadi ranking lokasi terus kemudian ada work integrated learning itu juga yang membuat Swinburne sangat-sangat populer. Jadi nanti setiap program itu at least ada industry link project namanya.
Nah, kalau dari app sendiri, Running Swinburne College, itu ada program foundation, kemudian Unilink Diploma, dan juga qualifying program, jadi postgraduate uh, qualifying program atau pre-master. Ini nanti ada keterangannya di sini. Dari segi tuition, dia mulai dari 32.000 Australian dollar. Oh, sorry. Kemudian, ini adalah progressionnya, jadi tidak semua program itu punya pathway-nya. Contohnya untuk Bachelor of Engineering, dia punya diploma tapi tidak punya foundation. Jadi nanti teman-teman bisa refer ke sini aja. Untuk PQP atau Pre-Master, dia baru seputar program di School of Business dan juga beberapa program seperti Data Science atau Information Technology. Persyaratan seperti diploma di Australia pada umumnya, IELTS-nya kurang lebih sekitar 5,5 aja. Dan untuk SMA itu sekitar 75 rata-ratanya untuk diploma. Untuk O-level, 3 subjek aja satisfactory itu udah bisa masuk foundation. Scholarship-nya sama dengan direct, jadi ada 20% scholarship untuk college-nya. Next untuk UTAS, aku tahu ini nggak populer, tapi kalau ada nanti boleh refer ke sini aja, karena mereka itu satu-satunya university di Australia yang bisa farmasi hanya 3 tahun dan nurse hanya 2 tahun. Jadi mereka punya accelerate program, gitu ya. Dan nanti boleh refer ke sini aja. Karena untuk dari app sendiri hanya running um, foundation aja. Gitu. Contohnya ini yang fast track itu fast banget karena cuma 4 sampai 5 bulan aja dan juga affordable dan ada up to 25% scholarship. Entry requirement dan Charles Darwin apalagi ini lebih tidak populer tapi kalau ada nanti boleh kontak aja. Untuk vokasi ICHM ini bukan yang di Sydney tapi yang di Adelaide. Programnya ada bachelor 3 tahun, intake-nya ada 4 kali setahun. Ini satu-satunya juga program yang offer 50% kuliah, 50% magang. Gitu. Jadi nanti by the time anaknya lulus, dia udah punya pengalaman kerja 1.500 jam. Dan dari segi tuition fee-nya juga sangat-sangat affordable karena di bawah 26.000 AUD per tahunnya. Masternya juga sama, 4 intake setahun. Nanti akan ada magang full di semester terakhir, 6 bulan. Dan tuition fee-nya juga sama, sangat affordable, di bawah 21.000 AUD per tahun. Berikut untuk syaratnya, nanti boleh refer. Nah, untuk ICHM itu akan ada Industry and Career Development Team-nya, dan juga most internship itu adalah paid work. Ini adalah beberapa hotel di mana student ICHM melakukan magang atau work integrated learning-nya. Sekian untuk ICHM. Dan yang terakhir, ini beneran yang terakhir, ada Acknowledge Education. Kampusnya ada banyak, programnya juga ada banyak banget, tapi memang karena EI ini baru naik ke level 2 eh, sebulanan yang lalu, jadi saat ini fokusnya masih ke higher education degree aja. Jadi contohnya kalau di sini em, yang difokusin sekarang ada Bachelor of Community Service, Master of Social Work, Master of Counseling, kemudian ini ada Bachelor of Construction Project Management. Sayangnya Bachelor of Tourism sudah em, full buat tahun depan, jadi memang lagi belum bisa lagi. Atau kalau misalnya memang ada yang mau ngambil SMA kelas 11-12 itu juga bisa, masih bisa diterima. Nanti boleh refer ke sini aja untuk program-programnya. Jadi tadi ada English, SMA, kemudian ini ada graduate diploma juga Early Childhood Education, Master of Social Work, em, kemudian ada Master of Counseling. Plusnya dari EI ini adalah tuition fee-nya itu sangat-sangat affordable.
Jadi contohnya ini kayak Master of Counseling bebas dari S1 jurusan apapun gitu ya. Itu harga per unitnya sekitar 3.000 dikali 14 total 2 tahun hanya 43.000. Gitu. Jadi per tahunnya sekitar 21-an ribu aja. Jadi sangat-sangat affordable. Untuk submit application nanti pastinya boleh lewat Yes. Semua dokumen nanti akan di certify Yes juga. Gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman semuanya ada student gitu ya yang mau one on one Zoom, boleh langsung kontak Yes aja. Nanti bisa di arrange. Gitu. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah mendengarkan. Ini hampir, belum 1 jam sih, ya 30-an menit lah, 40 menit aku ngejelasin semuanya ini. Semoga em, masih bisa ditangkap. Dan ini mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ke chatbox aja kali ya. Oke deh, terima kasih semuanya. Oke, thank you Niki for the explanation. Jadi untuk para attendee, kalau yang ada mau pertanyaan baik seputar untuk up education program yang di New Zealand maupun yang di Australia, baik yang pathway-nya maupun yang higher education ataupun yang VET program, bisa silakan ketikkan aja di Q&A box-nya atau di chat box atau kalau mau ngobrol langsung nih, siapa tahu ada case student, boleh di raise hand aja nanti kita akan allow to unmute, bisa ngobrol langsung sama Niki juga. Oh iya, sorry, mau tambahin. Jadi untuk Auckland sendiri, eh, tahun depan itu akan nambah 1 college lagi, Ci. Jadi Seru nih. yes, namanya Auckland Institute of Studies, jadi AIS. Itu mereka offer MBA juga gitu ya. Jadi Mhm. semakin banyak opsi buat teman-teman semuanya nanti. Gitu. Oke, siap nih. Jadi dari up opsinya udah ada dua, Australia dan juga New Zealand. Dan mungkin untuk yang belum tahu, kalau misalnya ada student yang udah dapat visa rejection dari Australia, itu masih bisa apply untuk ke New Zealand. Karena New Zealand nggak mempermasalahkan punya ada visa rejection record atau enggak. Yang penting waktu mereka cek nanti di application visanya, itu memang studentnya terbukti genuine dan bisa memprovide bukti keuangan untuk financial proof-nya. Mereka bisa membiayai studinya selama di New Zealand. Jadi untuk yang punya student-student yang mau studinya ke luar negeri, tapi nggak bisa ke Australia karena udah ada visa rejection record, bisa nih ditawarkan untuk ke programnya yang ada di New Zealand. Dan beberapa program up education yang di New Zealand itu juga masuk ke list yang bisa untuk ke PR Pathway, jadi masih bisa support kalau memang cita-cita studentnya ada untuk uh, PR ke negara yang English speaking country. Betul, betul. Thank you, Ci. Oke. Mungkin kalau sambil kita nunggu pertanyaan dari attendee nih, mungkin bisa share sedikit untuk lokasi-lokasi studinya up. Terutama New Zealand kan kita nggak terlalu sefamiliar Australia nih ya. Nah, mungkin bisa Betul-betul. di-share nih untuk city livingnya gimana, terutama untuk living cost, accommodation di sana akan seperti apa, processingnya. Mungkin bisa di-share dulu nih Ki. Oke, siap-siap. Ini aku nggak punya PPT tuh soal itu, jadi aku kayaknya cerita Mm-mm. aja kali ya, Ci ya. Boleh. Jadi, jadi memang kan kalau New Zealand tuh bisa dibilang nggak seramai Aussie ya gitu. Em, dan juga dari segi populasi nomor satu masih Auckland. Kemudian ada Christchurch dan juga Wellington sebagai capital city-nya gitu. Nah, kalau untuk Auckland sendiri itu harusnya kurang lebih seperti Perth gitu ya. Dari segi city life-nya masih oke banget gitu. Jadi em, makanan Asia gitu masih banyak. Ya harganya kurang lebih kalau dolar sih mirip-mirip di Australia, pasti mulai dari $10 gitu. Tapi kan rate New Zealand dollar ini kan lebih rendah gitu. Mm-mm. Kalau di apa ya, kalau dimentokin 10.000 lah gitu.
10.000 dolar, sorry, 10.000 rupiah per $1 gitu. Jadi in terms of living cost bisa dibilang dia lebih affordable. Jadi kalau imigrasi Aussie itu kan mintanya sekitar 29 ribuan lah ya, Yep, untuk eh, hampir jadi ya 30.000 lah. 300 jutaan lah sebenarnya gitu. Nah, kalau untuk imigrasi New Zealand sendiri mereka mintanya sekitar 25 ribuan. Jadi ya masih 250-an juta lah, masih lebih affordable gitu. Dari segi apa namanya, diversity juga mereka diverse banget gitu ya. Contohnya kalau dari app itu sendiri, em, kan China sama India pasti ya udah jadi top international student gitu. Tapi dari app sendiri itu kayak dari Korea, Taiwan, Hong Kong itu juga banyak banget gitu, malah Oh, lebih banyak daripada dari Indo gitu. Jadi karena memang mereka banyak yang kayak udah punya keluarga di sana gitu ya, dan juga kayak orang tuanya ya banyak yang udah kayak migrate dari beberapa waktu yang lalu lah gitu. Dan juga tadi apa ya, cuaca, oh ya cuaca juga tadi masih oke banget. Karena kan tadi kalau winter juga nggak sampai minus, nggak sampai saljuan gitu juga, jadi masih oke, nggak ada binatang melata berbahaya yang di Australia. Jadi nggak usah khawatir. Terus habis itu, em, oh ya, part time tadi kan, part time-nya itu dia batasnya lebih tinggi dibanding Australia, beda sejam aja sih sebenarnya gitu. Jadi per minggu sekitar 25 jam kalau sambil kuliah. Kalau lagi libur semester bisa full time, jadi nggak ada batasannya. Em, untuk part-time sendiri, kalau untuk foundation nanti case by case ya, Ci. Jadi tidak semua anak foundation bisa kerja part-time karena nanti tergantung umurnya juga oke. gitu. Nah, bahas-bahas Mm-mm. soal umur nih. Kalau untuk Mm-mm. yang foundation, Mm-mm. itu kan biasanya pasti di bawah 18 tahun kan. Betul. Nah, itu nanti untuk arrangementnya gimana nih? Kayak untuk guardian, accommodationnya yang under 18 ini, apakah memang mereka harus ada ketentuan khusus dari app atau mereka masih lebih free? Oke, jadi kalau misalnya dari segi akomodasi, kecuali memang mereka punya keluarga, nanti ada namanya, bentar aku coba sekalian share deh. Jadi kalau emang mereka punya keluarga bisa diurusin. Jadi kayak nominate host family gitulah ya, kurang lebih mirip-mirip di Australia, dan juga nanti perlu dicek juga, diinspeksi segala macam gitu. Nah, cuma memang mayoritas itu student bakal di homestay. Nah, paling nanti student hanya tinggal perlu ngisi form gitu ya, tentang ya preference, cerita tentang dirinya gitu ya. Nanti pihak up yang akan arrange, yang akan cari host family gitu. Dan di situ sih udah termasuk kayak fee guardian segala macam, itu udah termasuk sih. Jadi udah jadi satu gitu ya. Paling memang university yang terima under 18 diakomodasi itu si UOE. Cuma memang sangat kompetitif sih karena kan cepet-cepetan ya gitu. So far sih nggak ada masalah sama anak-anak yang di homestay gitu ya. Karena kan biasanya juga dicocokin berdasarkan profil dan juga preferensi anaknya gitu. Cuma memang homestay ini biasanya jaraknya sekitar 30 menit sampai 1 jam naik bus dari kampus. Karena kan kampusnya di CBD, sedangkan perumahan kan biasanya di luar area CBD gitu. That's why kurang lebih akan take sekitar 30 sampai 50 menit naik bus lah gitu. Oke. Nah, untuk secara living cost kalau comparison tadi kan ada beberapa lokasi kampus ya, ada Auckland, ada yang di Wellington. Nah, itu kalau untuk secara living cost compare-nya kan seperti apa nih? Oke, kalau mungkin di Wellington bisa dibilang lumayan lebih affordable dibandingkan Auckland Hmm. gitu ya, apalagi untuk dari segi akomodasi gitu. Oh. Paling bedanya sih di situ sih. Kalau dari segi makanan kan kurang lebih sama lah ya gitu. Mhm. Jadi paling memang dari segi akomodasi si Wellington itu dia lebih affordable sedikit lah gitu. Cuma memang plusnya juga di New Zealand ini sih so far tidak mengalami kekurangan akomodasi buat student sih gitu. Jadi masih oke lah gitu. Belum belum Oke. belum terlalu keramaian gitu ya. Oke, berarti aman ya kalau untuk student Aman, Indo yang aman, mau ke aman. sana. Jadi Betul. tidak rebutan akomodasi yang
serem banget gitu lah ya. Iya, betul-betul so far semua dapat sih gitu. So far semua dapat gitu. Mungkin memang ya kalau on campus accommodation ya tadi kan memang harus first come first serve gitu. Nah, kalau misalnya emang mereka nggak dapat, masih ada opsi lain tadi entah itu homestay ataupun kayak uni lodge itu juga bisa juga gitu. Jadi so far sih aman. Oke, Hmm. sip deh kalau gitu. Ini kayak yang lain dari yang nanya, apa penjelasannya dari Niki udah clear semua atau Semoga emang udah clear ya. semuanya clear ya? Oke, I think aku cek belum ada pertanyaan sama sekali. Mungkin udah clear juga penjelasannya dari Niki. Tapi in case nanti after webinar ada pertanyaan-pertanyaan susulan atau ada inquiry atau ada student cases, nggak apa-apa kontak aja tim Yes Education. Ada saya Margareta, ada Mas Febri, ada Mas Farid juga. Jadi nanti bisa sampaikan ke kita untuk kita raise ke tim Up Education. Dan kalau misalnya nanti ada mau bikin kayak online info session, atau mungkin waktu Niki lagi visit ke kotanya, mau bikin ada info session atau ada student consultation, itu boleh. Ini nanti langsung ke tulis dulu atau Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita close webinar training hari ini. Thank you banget untuk Niki yang udah kasih waktunya untuk hari ini, kemudian juga para attendee yang udah join. Dan as reminder lagi, untuk poin fam trip kita masih count sampai 31 Januari payment. Jadi masih ada waktu untuk menawarkan ke student untuk join ke Up Education Program. Oke, Oke, thank you so much Yes Education, thank you Cireta, thank you teman-teman semuanya. thank you everyone. See you on our next webinar. Bye-bye. Bye bye.